pagi, saya Nani Tuti Juliana, penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, akan menjelaskan mengenai materi dasar penyuluhan anti korupsi. Dimulai dari pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corrumpere atau corruptio atau corruptus, yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau korup. Dalam bahasa Belanda menjadi corruptie, yang artinya penyuapan. Dari bahasa Belanda itu lahir kata korupsi di Indonesia, yang secara harafiah berarti perbuatan yang tidak baik, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor antara lain yang pertama, dari sisi ekonomi, yaitu akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara, karena para pelaku ekonomi akan merasa dirugikan dan enggan melakukan kegiatan ekonomi, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan, di antaranya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Dari sektor pajak, yaitu menurunnya pendapatan negara dan meningkatnya hutang pemerintah. Yang kedua, dari sisi sosial, korupsi merupakan penyebab kemiskinan akibat dari meningkatnya pengangguran, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka akibat dari mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum, antara lain adalah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, lambatnya proses hukum. Hal ini terjadi karena hukum dapat dibeli. Banyak pelaku penegak hukum yang tidak melakukan hal sewajarnya terhadap suatu masalah. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya uang atau sesuatu yang diberikan seseorang yang terjerat dalam suatu masalah kepada penegak hukum. Sulit mendapatkan bukti dan terbatasnya saksi. Yang keempat, dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan, antara lain adalah lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, terbatasnya SDM dan menurunnya kualitas SDM, mengakibatkan tingginya kekerasan di dalam masyarakat. Banyak permasalahan dalam masyarakat yang belum teratasi oleh pihak yang berwajib karena alasan finansial yang belum teralokasikan. Kelima, dampak korupsi terhadap aspek lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan karena adanya penyelewengan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Rusaknya suatu lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan hidup telah berkurang akibat